gitu ya. Ya, jadi yang Harus lucunya lagi nih, kita kalau di Medan, kalau kita bukan di Medan, mungkin di seluruh Indonesia, kalau kita mau makan, yuk makan. Nah. Kalau in Thailand kita gitu, orang bingung. Ya lu mau makan aja gitu loh. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Welcome back to Lisa Chang Show. Di episode kali ini kita bahasnya agak sedikit beda dengan topik-topik sebelumnya. Karena topik hari ini adalah topik tentang cinta. Cinta yang sudah dilanjutkan dalam pelaminan yang kita kenal dengan perkawinan di Indonesia. Namun kalau kita bahasnya perkawinan hanyalah perkawinan dengan sesama warga negara, mungkin sudah biasa. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang mana beliau adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Bedanya adalah biasanya mungkin kita akan menemukan narasumber yang ceweknya adalah WNI dan cowoknya adalah WNA. Kali ini saya mengundang yang ceweknya yang WNA, cowoknya yang WNI. Bersama dengan saya di studio ada Serifin Kong. Halo. Saya manggilnya Sir lah ya, boleh lah ya? Boleh. Karena udah kebiasaan ya. Karena panggilnya abang lucu nanti. Gimana, sehat? Sehat ya. Ini ceritakan dulu nih, ini kenapa lebih, ya mungkin apa yang menjadi alasan lebih memilih untuk menikah dengan warga negara asing? Udah memang takdirnya. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa ya, itu bisa jawabannya sangat banyak ya, tapi kita lihat satu particular aja. Jadi ya basically from love lah gitu, cinta kan. Tadi kan topiknya kan cinta. Iya. Saya sih ya cocok ya dengan my current wife gitu. Jadi dari awal waktu ketemuan, bertemanan, semuanya klop aja gitu. Dan di sanalah tumbuh benih-benih cinta. Oke, jadi sekedar info, ini istrinya Serifin itu adalah orang Thailand. Ya, orang Thailand. Ini ketemunya di Thai atau ketemunya di Indo? Oh, ketemunya bukan di Thai, bukan di Indo. Loh. Ketemunya di negara kanguru. Oh, ketemunya di Australia. Ketemu di sana dan terus menikahnya di Australia juga. Oh, di Australia. Dan sekarang udah tinggal di Kota Medan. Ini pernikahannya tadi saya sudah nanya sebelumnya udah 18 tahun pernikahan. Berarti jadi kalau misalnya hari ini Serifin, kita disclaimer, dia akan menceritakan gimana sih ngurus izin dan semuanya setelah mungkin udah di Aussie menikah dan kemudian dia harus pindah ke Indonesia. Tapi itu adalah zaman sekitar 18 tahun yang lalu kan udah menikah ya. Udah 18 tahun pernikahan, balik ke Indo udah berapa lama? Sekitar mungkin ya give it 8 tahun ya. 8 ke 10 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin nanti ketika jawabannya ada yang sedikit udah berbeda, itu mungkin karena sudah lebih mudah dan lebih transparan. Tapi ya harusnya step-stepnya ini penting karena Serifin sekali pertama kali balik kemari pasti kebingungan kan gimana mau ngurus. Pasti ngurus surat-suratnya, cari tahu prosedurnya, itu sangat membingungkan waktu itu. Apalagi zaman sekarang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing udah semakin banyak. Yay, I got more friends. Get more friends, dan itu juga ada perkumpulannya setahu saya kan. Ada perkumpulannya. Nah sekarang saya mungkin langsung tanya aja nih. Ini kan menikahnya di Aussie, baliknya di Indo. Kenapa harus balik ke Indo? Kenapa enggak memilih aja sih tinggal di tinggal di Thailand ataupun di luar? Why you have to coming back? Oh, kalau coming back itu kan karena ini ya, saya biasalah as our culture in Medan, ya, anak satu-satunya laki-laki. Dan my sister got married, my father want me back, so I'm here. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya balik kemari juga karena family. Nah, ketika balik kemari nih, berarti sekarang istri masih WNA atau dari WNI? WNA ya. Sekarang udah balik kemari, ngurus izinnya ini mungkin boleh diceritain dari pertama kali menikah di sana. Berarti kan harus buat surat izin nikah juga kan dong di Indo kan? Nah, mungkin nanti saya explain ya. Mungkin boleh langsung explain. Saya langsung belajar nih. Jadi waktu zaman saya dulu itu saya memilih menikah di Australia daripada di Indonesia dikarenakan waktu itu saya banyak bertanya ke temen nih,
gimana sih nikah di Indo dengan kalau misalnya ada istri warga negara asing dan sebagainya, teman-teman pada nyaran, jangan, kamu nanti ngurusnya susah gini gono gitu loh. Karena banyak persyaratan. Ya banyak persyaratan yang mesti kamu penuhi, nah kamu malah bingung nanti gitu loh. Jadi ya terakhir, after long and lengthy discussions, ya kita decide ya bagusan di Australia karena persyaratannya sangat simpel. Gitu. Jadi kita mendaftarkan ya, kemudian ikuti prosedurnya sesuai pada zaman waktu itu. Ya kemudian ya udah sign paper segala macam. Nah, itu pada waktu itu kita itu tahun 90-an berarti ya. 18 tahun. 2000. Itu 2004. 2004 ya. Around that time lah itu. Jadi waktu itu ya kita nikahnya itu nikah secara official dulu, tapi belum nikah culture. Belum budaya lah ya. Belum nikah budaya, karena kan untuk istri saya bisa tinggal di sana harus ada legalitas yang kuat. Jadi ya kita decide untuk nikah secara paper dulu gitu loh, biar bisa apply PR dan segala macam. Jadi prosesnya jauh lebih gampang daripada istri saya pada saat itu ngurusin yang surat-surat yang lain dulu. Itu malah jadi lebih ribet. Jadi kalau lu sudah nikah pada zaman waktu itu, ya lebih gampang, lu diproses untuk PR-nya juga gampang. Gitu. Tapi yang jelas menikah bukan karena untuk PR kan, menikah karena memang cinta. Tapi setelah dilihat prosedur yang paling memungkinkan pada kala itu, ya menikah secara surat dulu. Official Government legalize lah ya, dulu lah. secara legalize dulu. Nah, udah menikah terus kemudian balik ke Indonesia. Nah, berarti kan kalau ketika balik ke Indonesia, berarti izinnya sekarang istri ikut suami. Nah, jadi sekarang ini ya, saya kan belajar stepnya begini nih, nikah di luar dulu, kemudian datang ke Indonesia, laporkan aja pernikahannya, itu jauh lebih gampang. Sudah menikah di sana. Yes, exactly. Itu jauh lebih gampang. Jadi lapor ke dinas kependudukan dan sertakan itu certificate of marriage ya, menyatakan bahwa kita sudah menikah dan itu kan udah proven segala macam. Jadi dinas kependudukan tinggal mengeluarkan apa yang namanya itu surat keterangan bahwa ini couple udah married gitu loh. Nah, jadi daripada kalau dengar teman-teman dulu nanti mau surat inilah, mau buat apa tuh buku nikah segala macam. Ya itu malah lebih ribet katanya zaman dulu ya. Zaman dulu. Harusnya sekarang mungkin sudah berbeda. Ya, jadi mungkin. Makanya kemarin memutuskan menikah di luar pun memang pada saat itu memang stay lagi di luar. Iya. Karena kebetulan stay di luar dan memang bertemunya di sana, ya mungkin mau celebrate love-nya juga di sana. Benar. Kan lebih bagus private-nya di sana kan, foto-foto. Saya yakin reason utamanya adalah itu. Ditambah lagi mungkin biar lebih mudah. Jadi karena daripada nggak di negara lu, ya udah kita menikah di negara kita bertemu, yaitu di Australia. Ya. Nah, setelah itu kan pulang nih, udah ngurus istri, berarti sekarang tinggal di Indo udah 8 tahun lah ada harusnya ya. 8-10 tahun lah. 8 sampai 10 tahun. Kenapa nggak rencana tinggal di Thailand aja? Ya kan saya di sini nyaman got business here and then got things to do. Jadi ya udah di sini. Papa mama juga pengennya kan cucu juga di sini kan. Jadi ya udah. Sebenarnya nikah beda negara seperti begini berat nggak sih di budaya? Atau sebenarnya ada banyak plus dan minusnya atau gimana? Mungkin boleh di sharing. Nah, kalau ditanya beratnya itu apa dulu gitu loh? Mungkin berat dengan perbedaan. Karena begini, menikah yang sama budaya aja pun udah bisa lempar piring. Udah maksudnya menikah bersama dengan sesama budaya aja pun mungkin banyak ketidaksamaan. Apalagi ditambah dengan menikah dengan berbeda budaya. Oke, kalau ditanya bagi kami dua ya mungkin at first is quite challenging ya to understand each other, apalagi kan beda culture. Dan untuk parents saya menerima pada waktu itu juga tidak gampang. Oh iya, apalagi orang Asia. Karena kan istri saya pada saat itu tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. The only language she can speak is English. Jadi kan untuk komunikasi dengan orang tua saya ya nggak bisa gitu loh pada saat itu, dan orang tua kan pasti ada ketakutan mereka sendiri kan gitu, dan mereka juga dengar budaya Thailand segala macam, ada ketakutan mereka sendiri gitu loh.
Tapi ya, for me, if you love each other and you can prove it to everyone. ya, this is how we are at the moment. Gitu. Oke. Dan budaya ini yang sepertinya lebih memperkuatkan cinta kalian berdua ya. Iya. Dengan budaya satu yang dari Thai, satu yang dari Indo, tapi kesulitan tuh pasti ada. Biasanya gimana menanganinya? Ketika terjadi perbedaan budaya. Kalau tadi kan orang tua tidak menerima, mungkin tuh dibuktikan dengan cinta. Tapi kalau mungkin dengan yang lainnya, apakah either on a business ataupun mungkin dengan mendidik anak, pasti ada terjadi budaya-budaya yang berbeda. Gimana biasanya menghadapinya? I think we do it one by one ya. Yes. Mungkin dari segi pada awal saat menikah itu dulu. Nah, kultur ya, yang kita lihat itu kultur dulu. Kultur Thailand sama kultur kita Indonesia, especially Chinese, serupa tapi tak sama. Oke, serupa tapi tak sama. Kita ada Chinese di sini kalau mau menikah, misalnya diminta pengkim ya, pengkim ya, something like the doris ya. Oke, seperti apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya mahar ya. Ya, the doris ya. Thailand begini, Thailand itu orang tuanya bakalan minta certain amount gitu loh. Dikatakan jumlahnya? Dikatakan jumlahnya. Berapa kemarin diminta, Sir? I've forgotten already. Okay. Of course my parents shocked. For them it's like gimana itu ya? It's like you selling your daughters. How can a family selling daughters like that? That time is troublesome. We have to explain them, this and that. And then come again, banyak orang busybody, orang kepo. So for those who wanna marry those outsider, jangan dengerin orang kepo. Oke, perjuangkan itu. Oke. Perjuangkan cinta Anda. Ini cerita perjuangan bagaimana menikah beda warga negara. Jadi orang-orang di samping itu, wah nggak boleh lah, kayak gini-gini, nggak ada itu, pasti mau duitnya segala macam, cerita ini itu. Padahal mereka nggak understand budaya what is mereka, Thai culture gitu loh. Karena bagi Thai people, mereka put a certain amount itu bukan sebagai untuk menjual anak mereka, bukan. It's a shows to respect to other people that you see my daughter is marrying a good family and everything. They can support my daughters. Oke, itu ya. Yes. Tapi dilihat karena kultur yang berbeda, dilihatnya langsung dari sisi negatif. Wah, dia jual anak gitu loh. Oke. Semakin tinggi nilai yang bisa kamu berikan, it shows actually how capable is the man's family is. Oke. Itu kemarin yang kasih orang tua atau kamu, Sir? Ya pasti orang tua lah, waktu itu gak sanggup kok. Aku langsung to the point. Oke. Tapi akhirnya saya menjelaskan dan akhirnya mereka mengerti. Gitu. Itu kendala yang paling sulit banget pertama di awal ya. Awal culture. You have to get those boundary break first. Jadi boundary itu udah lepas, barusan hal-hal lain lagi satu persatu di solve gitu loh. Yang paling nyentrik juga ada nggak sih budaya-budaya yang sangat nyentrik pada saat mungkin di awal waktu mau mengurus budaya pernikahan. Kalau tadi mungkin waktu di Aussie menikah secara legalitas kan ada interview ya yang harus dijawab. Mungkin itu kan as a common things. Tapi ketika tadi pernikahan secara budaya mungkin ada lainnya lagi sih mungkin. Nah, yang uniknya begini. Pernikahan dengan orang Thailand ini experience saya ya. Kultur mereka itu begini. Kalau kita di Medan mungkin kalau saya mau menikah sama si B gitu loh, ya kan? Kita tunangan dulu deh berapa tahun. Iya. Ya kan, kita tunangan dulu, lihat cocok enggak gitu, barusan nikah kan. Thailand meritnya lain, jadi pagi tunangan malam nikah. Oke. Gitu. So ya kita jalani sesuatu yang nyentrik begitu, saya juga bingung itu waktu itu. Kemarin tuh menikahnya di Medan atau di Thailand? Secara culture di Thailand. Oh, secara culture secara budaya di Medan ada juga kemarin? Dijalanin di Thailand. Oh, dijalanin di Thailand barengan. Ya, jadi ada teman-teman dekat ya saya undang ke sana. Teman-teman itulah yang paling dekat, very close ya saya undang, selebihnya enggak sih. Memang harus dilakukan di tempat cewek ya saya? Memang budayanya kah? Kan memang ada yang budaya begitu kan? Atau karena semilih? Tidak mesti sih, Miss. Karena pada saat itu kondisinya gimana ya? Waktu itu kita juga nggak mau ribet-ribet di Medan sini kan. You know we have this no offense ya, this culture like if I invite you and I don't invite the other one, lu bakalan not happy, and then
if your food is serving on the table is not nice, it's going to be, someone talk about it, for some period of time, so we were like, okay, I don't want something like this again. So yeah, just over there, and I think in that time my parents also agree into it. So yeah. Berarti barengan sama parents dan keluarga dekat nikahnya dan buat celebration ya budayanya di sana. Nah setelah menikah, pernikahan budaya dan pasti udah punya anak dong. Anaknya 3 dan mungkin boleh sharing sedikit kepada kita gimana sih sebenarnya dengan perbedaan budaya ini mendidik keluarga. Kalau my family karena kita stay long in overseas itu kayaknya kita lebih neutral ya, lebih melihat what is more effective rather than you put in all those culture elements things. Jadi kita lihat apa sih yang sebenarnya cocok untuk anak-anak kita gitu loh. Dan satu juga kita juga mesti melihat kapasitas anak kita. Gitu. Jadi ya kita lebih melihat assessing dulu si anak itu arahnya kemana sebenarnya gitu loh. Tapi semua anak-anak ikut papa ya WNI? Ya WNI. Semuanya 3-tiganya WNI ya. Oke, kalau kita bahas tentang salah satu aja mungkin, ada nggak pengalaman perbedaan pada saat mendidik anak untuk tentang beda budaya? Misalnya? Contoh mungkin ya nggak boleh begini, harusnya begini loh. Kalau di Thai kami begini mendidik anak, nggak boleh kamu begini, bla bla bla. Oh ya. Pasti kan ada, dan gimana settle down? Karena ini ketakutan yang mendidik anak. Ketemu mertua, kalau tadi kan mertua kan kayak juga awalnya juga problem kan, struggling juga, dan sekarang malahan saya dengar mertua maksudnya tinggal bareng kan, malahan tinggal bareng, you see how happy is it, right? 18 tahun pernikahan juga kan, jadi artinya sebenarnya ya nothing different, hanya beda pasportnya doang, warga negara doang. Sebenarnya manusia itu ya pada dasarnya kan ya sama iya. Itu loh. Mungkin saya boleh cerita sedikit. Ya seperti saya bilang ya, kalau anak-anak itu yang nggak in particular inilah ya soal pendidikan, tapi ada elemen of culture yang mesti kita ajarkan ke anak-anak juga. Contohnya nanti kalau misalnya anak-anak ke Thailand nih, ketemu mertua di Thailand gitu, what you supposed to do, what is respectful, what is disrespectful gitu loh. Jadi norma-norma nilai-nilai budaya Thailand juga diajarin mamanya gitu loh. Itu dia ketemu orang sadikap gitu. Jadi diajarin juga waktu kamu duduk, kaki kamu nggak boleh pointing ke orang yang lebih tua segala macam. Itu juga dikasih tahu gitu loh. Nah terus cara makan kamu mesti gimana gitu. Berarti si anak juga diajarkan budaya Thailand supaya nanti jangan pulang kampung ke rumah mama sana nggak diajarkan. Ya. Dia panggilnya Aceh, Ai pulang. Ya, jadi dia diajarkan gitu loh. Ya kan, dipanggilnya Aceh, Ai gitu pula. Tapi kan di sana nggak dipanggil seperti itu ya. Ya, jadi yang lucunya lagi nih, kita kalau di Medan, kalau kita bukan di Medan, mungkin di seluruh Indonesia, kalau kita mau makan, yuk makan. Kalau in Thailand kita gitu orang bingung, ya lu mau makan aja gitu loh. Oke, nah istri sendiri pada saat istri kan pindah nih ke Medan, dia punya culture shock gak sih? Oh yes. Oke, how she handle that? She couldn't handle that at the first. Oh, culture shock apa yang paling kerasa? Hari ini kebetulan nggak mengundang nggak apa-apa, nanti kita ngobrolnya mungkin harinya kita dengar dari sisi suami aja dulu. Gimana culture shock apa yang dirasakan oleh sang istri? Waktu kami zaman waktu kita pertama kali balik kemari itu kan masih airportnya Polonia. Plasanya juga masih, waktu itu masih ada Delhi masih ada lah. Harusnya lah. Udah lupa, mestinya masih ada lah ya. Nah jadi anyway, the point is culture shocknya itu apa? Satu, orang nggak mau queue. Emang di Thailand orang queue? Aku ke Thailand 3 kali tapi mungkin nggak perhatiin banget. Queue. Oke. Jorok ya, minta ampun gitu. Terus ya orang sini ngomongnya kasar, keras banget ya. Keras. Oh ya, karena kalau orang Thailand gitu-gitu ya. Dia terkejut suara ini. Kaget itu. Terus lagi sih? Apalagi ya waktu itu culture shocknya. Ada how she handle food that. Also. Makanan food. ya. Jadi nggak semua makanan dia bisa makan pada saat itu. Ya,
itu yang paling dia bisa makan itu ya itu nasi ayam tiongsim. Waktu itu ya. Tapi sekarang ya rata-rata sih udah bisa sih. Cuma she's very particular also lah kalau makanan gitu. How she handle that? Waktu pertama nggak bisa handle. Nggak bisa handle. Just have dan to apakah get used to it. Okay. Apakah And itu I bisa, have to convince her. apakah itu bisa menjadi bahan pertengkaran kalian kayak, aduh udahlah kita balik aja, Lucy ya Well, it's getting there on those time. Tapi ya, I think she also compensate everything ya. Akhirnya dia juga belajar tentang kulturnya Indonesia gimana, kultur di Medan gimana. She slowly learn it gitu loh. Oke, kalau misalnya nih ada orang yang juga pengen menikah dengan orang andai saja ada orang yang juga mau menikah seperti saya menikah dengan orang luar. Anda saraninnya apa? Saranin kontak saya dulu, kita konsultasi. Tergantung ya, dipelajari dulu deh culture-nya itu dipelajari dulu. Understand what is their culture, what is their expectation about husband and wife relationship itu ya kamu mesti tahu gitu loh. Apalagi yang kalau kita Asia sama Asia masih very close ya. Yes. But if you Asian with Western, I think you should explore more because the way of their thinking, the way of the culture, ya it's going to be different gitu loh. Itu. Oke, berarti satu key pointnya itu adalah learn about the culture first. Yeah. Kenapa saya sangat menekankan learn about the culture? Karena itu kata key point yang berat sekali ya sebenarnya untuk mempersatukan dua orang yang berbeda. Karena kalau kita nggak bisa learn to appreciate those culture, selebihnya kita nggak usah ngomong. Kita nggak usah ngomong selebihnya. Very easy example kan tadi waktu baru mau menikah, ketika dibilang certain amount of money, kalau itu nggak mengerti itu adalah budaya, ya nggak jadi married. Pasti. You cannot accept those culture, yang lainnya udah pasti nggak bisa. Oke. Otomatis. Oke. Gitu loh. Well, ini jadi seru ini. Sekarang aku penasaran, istri sekarang izin tinggal kemari udah permanent residence atau gimana? Udah itap. Udah kitab. Berarti nah mungkin boleh sharing sedikit nih, kalau kita kan kitab mungkin kita udah ngerti ya dari kitasnya ke kitabnya. Terus setelah selesai kitab mungkin ada yang di sini lagi pacaran dia dengan orang luar dan dia pengen tahu cara progresnya. Gimana boleh sharing? Jadi pada waktu dulu istri saya sebelum kemari itu sebelum enter Indonesia, ini ya kita ngomong dari zaman saya ya, tapi saya rasa sih mungkin masih ada kemiripan dan kesamaan ya sampai saat ini. Nah itu kamu mesti apply yang namanya social culture visit visa dulu. Nah kemudian dengan social culture visit visa tersebut, sebelum 6 bulan berakhir, kamu boleh mulai apply ITAS. Nah itu jadi transisinya kuncinya adalah di social culture visit visa itu. Gitu. Jadi itu untuk visit family segala macam itu ya. Jadi sesudah itu ya tinggal ngikuti prosedur converting ke kitasnya gimana. Nah nanti udah kitas ya 5 tahun. Nah itu barusan bisa apply kitab. Nanti kitab 5 tahun. Nah itu barusan bisa dapat kitab permanen yang nggak usah diperpanjang lagi. Oke. Dan selamanya masuk keluar pun udah mudah lah ya. Keluar masuk sejauh ini kalau misalnya untuk overseas people with the WNI husband ya, itu mereka mesti apply namanya travel permit. Oh, kalau warga negara Indonesia si suaminya. Iya. Oke. Atau istrinya Indonesia, suaminya warga negara asing, dia mau keluar masuk Indonesia, selain dia punya kitas atau kitab, itu ada satu dokumen lagi namanya travel permit. Oke. Dan itu mesti di-apply. Itu ada yang 6 bulan, ada yang kalau nggak salah 2 tahun. Oh, berarti ibaratnya jadi ada 2 izin dong. Iya. Kira-kira begitu ya saya. Iya. Oke. Nah, ketika berarti kan sekarang kalau yang kayak anak-anak urus aktenya susah nggak sih dengan beda agama juga? Tidak sih, karena begini. Beda warga negara. Ya anak-anak kan otomatis ya, anak saya juga yang si Nadine juga lahir di Indonesia kan, so there's no issues gitu loh. Yang dia ada tuh ya. Enggak kan dia lahir di Indo, tapi kan yang melahirkan kan emaknya warga negara asing. Berarti there is no other issue. There's no other issues. There's no other issues. Jadi Anda tidak perlu punya ketakutan itu gitu loh. Selama Anda punya izin tinggal di sini dan semuanya sudah ada izinnya, jadi nggak perlu khawatir. Iya. Well, nah
Ini udah kita tanya semuanya dari akte nikah, pacaran, menikah, punya anak, terus ini itunya. Sekarang mungkin kita akan tutup dengan boleh ngasih tips nih. Tipsnya mungkin boleh disingkatkan kepada teman-teman yang akan menikah dengan warga negara asing. Tips untuk how to handle all those things, baik surat-surat, baik budaya. Mungkin silakan. Yang pertama kita ngomong ini soal budaya dulu ya. Jadi again, learn about the culture, understand those culture, and understand that's the right person that you choose. That's very important. Jangan nanti habis itu bakalan timbul, a lot of issues, a lot of problems. You're going to get more headache. Karena kalau misalnya sudah ada suatu keterikatan dan keterikatan tersebut kalian tidak bisa compensate each other dan apalagi sudah legalized, you're going to get more headache. Oke, tapi dari segi peraturan selalu dicek peraturan terakhir. Jangan hanya bertanya kepada teman dan mengambil opinion tersebut menjadi suatu patokan. Jadi cek kembali ke imigrasi, ke custom ya, dari negara si pasangan, dari negara kita, itu kita harus cek semua. Nah, jadi biar waktu pengurusan surat-surat dan segalanya itu semua bisa sinkron. Dan jangan nanti ketika barusan mau ngurus, nah itu barusan di saat itu, perlu ini ya tanya lagi, perlu itu ya tanya lagi, jadinya bolak-balik. Jadi bagusnya semua dicek dulu di awal, di list segala macam dulu. Dari negara ini perlu surat ini, dari negara ini perlu surat ini. Jadi pada saat apply those kitab or whatever status that you need, ya itu bakalan jauh lebih gampang. Itu sih tipsnya. Check and recheck, bukan hanya culture tapi juga manusianya. Apalagi saya bilang dia menikah dengan orang Thailand lagi, pasti udah di check and recheck. Oke. So last but not least di sini ya, andai saja, saya jadi penasaran nih, andai saja kalau disuruh memilih sebenarnya, andai saja di usia sedulunya ya, anggap aja sih kita bilang nggak kenal warga negara asing atau apapun itu. Andai saja disuruh memilih dengan warga negara asing atau warga negara Indonesia. Wow, very tough ya, very tough questions. For me, I think I will look at the condition and the situations pada saat itu dengan orang yang saya ketemu dulu, cocok apa enggak gitu loh. Jadi urusan warga negara saya rasa belakangan gitu loh. Yang penting kita cocok dulu sama si orang yang kita kenal ini dulu. Kalau enggak cocok, mau dia warga negara apapun atau dari dunia lain pun juga baik. Ya kalau nggak cocok ya nggak cocok nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Nah di sini gitu kita loh. buktikan sebenarnya ya semua manusia itu sama. Exactly. Yang membedakan warga negara itu mungkin ya apa bedanya lahir di mana saja. Cuma happen to be I also love Thai culture itu. Yes. Sepertinya bakalan tua di sana ini, Sir. I wish. Yeah, you wish. Oke, Sir. Mungkin ada satu pesan closing statement yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memperjuangkan your love, don't be afraid to show people, this is about you, not about other people, and do it with passionate, show them with love. I think everything will be very smooth for your journey. Itu aja sih. Thank you very much Serifin yang sudah berkenan berbagi. Semoga untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan cintanya ataupun memang berencana menikah dengan warga negara asing, sebenarnya tidak sesulit itu kok. Yang selama Anda itu sudah ready dan mempersiapkan semuanya. Semua itu pasti ada tantangannya. Gimana Anda mau menyelesaikannya atau tidak. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya akan sambung dengan narasumber berikutnya yang berbeda. Kali ini narasumbernya ceweknya yang warga negara Indonesia, cowoknya yang warga negara asing. Dan kita akan bahas lebih lanjut apa sih perbedaan budaya itu sangat menentang atau tidak. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.